Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Kashfus Syubhat, menyingkap syubhat-syubhat dalam perkara akidah, di mana telah kita sebutkan sebelumnya tentang syubhatnya orang-orang musyrik yang meminta syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Dijelaskan oleh Syekh bahwasanya orang yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang besar yang tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja, maka memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan syirik. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah sesungguhnya, katakanlah bahwasanya milik Allah sajalah seluruh syafaat itu. Sehingga yang wajib kita lakukan adalah meminta syafaat tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh melanjutkan ya pembahasannya dengan mengatakan, fa in qala ana la a'budu illallah wa hadha al-iltija ilaihim wa du'a'uhum laysa bi'ibadah. Ya, mereka mengatakan saya tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan iltija ini yaitu memohon pertolongan atau perlindungan ya kepada mereka ini, kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, wa du'a'uhum, dan berdoa kepada mereka, itu laisa bi'ibadah, bukanlah termasuk ibadah, ya, sehingga boleh dilakukan. Ya, yakni apabila dia mengatakan, ya, dia mengakui bahwasanya ibadah itu hanyalah haknya Allah saja, bahwasanya ibadah itu adalah milik Allah saja, ya, milik Allah Azza wa Jalla, dan seorang hamba tidak boleh memberikan ibadah ini kepada selain Allah. Akan tetapi dia kemudian mengatakan, sementara iltija ini, yaitu memohon perlindungan ini atau memohon pertolongan ini kepada selain Allah dalam perkara ini, laisa minal ibadah, bukanlah termasuk dari ibadah, sehingga kalau bukan ibadah berarti boleh dilakukan. Ya, kalau bukan dari ibadah maka boleh dilakukan. Nah, maka Syekh mengatakan, faqul lahu anta tuqirru anna Allah iftarada 'alaika ikhlasal ibadah, anna Allah iftarada 'alaika ikhlasal ibadati lillah wa huwa haqquhu 'alaik. Engkau telah mengakui, yang menetapkan bahwasanya ya, Allah telah mewajibkan atasmu untuk mengikhlaskan ibadah untuknya saja. Wa huwa haqquhu 'alaik, dan ibadah itu adalah haknya Allah atasmu. Fa innahu la ya'rifu al-ibadah wa la anwa'aha fabayyinha lahu. Ya. Maka sesungguhnya dia tidak mengetahui makna ibadah dan macam-macamnya, maka jelaskanlah untuknya hal tersebut, ya, dengan ucapanmu qala Allah Ta'ala
ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, beribadahlah engkau kepada Rabbmu, berdoalah engkau kepada Rabbmu tadarru'an wa khufyah, dengan rendah diri dan khufyah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, maksudnya kalau dia mengaku bahwasanya ibadah itu memang milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk Allah saja, itu hak Allah ibadah itu. Akan tetapi apa yang saya lakukan ya, dengan meminta pertolongan ya orang yang sudah meninggal dunia ini, ya minta pertolongan kepada malaikat ya supaya membantunya untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini bukanlah termasuk bagian daripada ibadah. Ya, katanya demikian. Mohon pertolongan pada mereka agar urusan dunianya ini dilancarkan ya. Ingin punya hajat, biar hajatnya dilancarkan. Minta kepada orang yang soleh yang sudah meninggal dunia tadi, atau minta kepada para malaikat ya. Ini katanya bukan ibadah. Maka kita katakan ya, jika Anda telah mengetahui bahwa ibadah ini adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya memohon pertolongan dalam perkara-perkara yang mana seorang hamba tidak bisa melakukannya ya, maka meminta pertolongan kepadanya itu termasuk perbuatan syirik ya. Meminta kepada orang yang meninggal dunia, orang yang sudah meninggal dunia nggak bisa apa-apa lagi, alamnya sudah beda ya. Nah, dan kita tidak tahu apakah orang yang meninggal dunia ini dia itu orang yang selamat dengan maksud surga ya, atau dia orang yang di kuburnya termasuk orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang kita tidak mengetahui ya apa yang telah dia lakukan dahulu ketika masih hidup di dunia. Maka meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal dunia ini atau kepada malaikat yang gaib ya, ini berarti meminta kepada hamba Allah yang dia tidak mampu ya untuk memberikan apa yang kita mintakan kepadanya ya. Dan meminta pertolongan seperti ini itu disebut dengan iltija ya. Dan iltija kepada selain Allah ya dalam perkara-perkara besar ya, dalam perkara-perkara yang mana hamba itu tidak bisa memberikannya, ini termasuk perbuatan syirik. Berarti meminta seperti ini termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya dalam perkara-perkara yang seorang hamba itu tidak mampu memberikannya ya, atau tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah saja. Karena Allah lah yang yujibul muttarra idza da'ah ya, Allah lah yang bisa mengijabahi ya orang yang sedang membutuhkan ketika dia berdoa, wa yakshifus su'a, yang bisa menghilangkan keburukan, wa huwal malja subhanahu ya, maka dialah tempat untuk memohon pertolongan, perlindungan ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memohon perlindungan kepada Allah, karena memohon perlindungan itu adalah ibadah. Beliau mengatakan la malja'a wa la manja wa la multaja'a minka illa ilaik. Yang diriwayatkan Imam Bukhari, la malja'a wa la manja wa la multaja'a ya minka illa ilaik. Maka tidak ada tempat untuk memohon pertolongan dan tidak ada tempat ya untuk mendapatkan keselamatan darimu kecuali kepadamu saja. Ya, yakni tidak ada tempat untuk memohon pertolongan ya, dan juga tidak ada tempat untuk memohon keselamatan dari kemurkaan Allah kecuali kepada Allah saja. Kecuali pada Allah saja. Ini menunjukkan bahwasanya memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang dia tidak mampu ya untuk memberikannya karena mungkin dia ghaib atau karena dia telah meninggal dunia, maka ini termasuk perkara yang
syirik ya, kalau dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul inni la yujirani minallahi ahadun." Katakanlah sesungguhnya saya, ya, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Qul, katakanlah Muhammad, inni sesungguhnya aku, la yujirani, ya, tidak ada yang bisa melindungiku min Allah, dari Allah, yang dari kemurkaannya, ahadun, seorang pun, ya, kecuali dia saja, kecuali Allah. Ya, wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Allah itu adalah yujiru wa la yujaru alaih. Allah itu adalah yang memberikan perlindungan dan yang tidak membutuhkan perlindungan. Nah, maka orang-orang yang membutuhkan perlindungan, dia mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, fa idza a'lamtahu bihadza, jika engkau telah memberitahu kepadanya dengan masalah ini, ya, faqul lahu, ya, maka katakan kepadanya, hal alimta anna hadza ibadatun lillah, apakah engkau tahu bahwasanya ini termasuk ibadah kepada Allah? Fala budda ay yaqula na'am, maka wajib pasti dia mengatakan iya. Ya, jika engkau telah memberitahu kepadanya, ya, tentang bahwasanya iltija, memohon perlindungan, pertolongan itu adalah suatu ibadah, dan ibadah itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Anda tanya pada dia, hal alimta anna hadza ibadatun lillah, apakah engkau tahu bahwasanya ini adalah ibadah untuk Allah, yakni berdoa, memohon perlindungan, memohon pertolongan? Fala budda ay yaqula na'am, maka pasti dia mengatakan iya. Memohon perlindungan, memohon pertolongan itu adalah ibadah. Wa du'a huwal ibadah, ya, dan doa itu adalah ibadah. Ya, dikatakan di sini wa du'a mukhul ibadah, dan doa itu adalah inti dari ibadah. Faqul lahu, maka katakan kepadanya, idza aqrarta annahu ibadah, jika engkau telah mengakui, menetapkan bahwasanya hal itu adalah ibadah, ya, memohon pertolongan, meminta pertolongan, ini berdoa, ya, berdoa minta pertolongan, berdoa mohon perlindungan. Jika engkau tahu bahwa ini adalah ibadah, wa da'awatallaha lailan wa naharan, dan engkau memohon pertolongan kepada Allah siang dan malamnya, khaufan wa tama'an, dengan harap-harap cemas, thumma da'awta fi tilkal hajah, kemudian engkau pun berdoa dalam hajat tersebut, nabiyan, kepada seorang nabi, au ghairahu, atau selainnya, hal asyrakta fi ibadatillahi ghairahu, apakah engkau menyekutukan, ya, dalam beribadah kepada Allah kepada selainnya? Fala budda ay yaqula na'am, maka dia pasti akan menjawab iya. Ya. Yani jika engkau berdoa kepada Allah, memohon perlindungan, ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya ditunaikan hajatnya, diberikan perlindungan, ya, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan misalnya, dan lain-lainnya. Kemudian dalam hajat yang sama engkau minta kepada nabi atau kepada yang lainnya, kepada orang saleh, ya Syekh fulan, ya, tolong mudahkan urusan saya, ya Syekh fulan, bantulah saya dalam mengurus urusan ini misalnya biar lancar, ya, berikanlah perlindungan kepada keluarga saya. Nah, sama dengan apa yang kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau pun mintakan ini kepada nabi atau kepada orang saleh atau kepada malaikat. Ya. Apakah melakukan seperti ini itu berarti menyekutukan Allah dengan yang lainnya dalam hal ibadah? Maka jawabannya tentu adalah na'am, ya, iya. Nah, tidak ada jawaban yang lain. Itu adalah bentuk daripada kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang
ya di dalam ibadah ini. Ya. Kalau dia tidak paham tentang hakikat ibadah, ya dia mengaku bahwasanya ibadah itu hanyalah milik Allah saja. Ya, wajib atas seorang hamba untuk beribadah kepada Allah saja. Ya, maka tanya kepadanya, Anda telah mengakui bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah. Tolong jelaskan kepadaku apa itu ibadah. Apa arti daripada ibadah? Ya. Nah, jelaskan macam-macam ibadah yang wajib saya berikan kepada Allah saja. Ya. Jadi selama engkau mengetahui dan engkau mengakui bahwasanya ibadah itu hanyalah milik Allah saja, dan ibadah itu adalah wajib diberikan kepada Allah saja, ya, wajib dilakukan oleh seorang hamba, ya, untuk diberikan kepada Allah saja, ya, maka tolong jelaskan kepada saya apa arti daripada ibadah dan macam-macam ibadah tersebut. Nah, jika dia mengetahui makna ibadah, ya, maka dia pasti akan mengakui bahwasanya memohon pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah, berarti telah memberikan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dia tidak mengetahui hakikat ibadah, makna ibadah, maka jelaskan kepadanya. Ya. Bagaimana Anda, ya, sampai tidak tahu arti ibadah sementara engkau tahu bahwasanya ibadah itu wajib untuk Allah? Ya. Engkau sudah mengetahui bahwasanya Allah itu mewajibkan atas kita untuk beribadah kepadanya, sementara Anda tidak mengetahui hakikat ibadah, ya, sehingga Anda menganggap yang ibadah bukan bagian ibadah, ya. Nah, atau dia pengetahuan ibadahnya itu sangat sempit, ya, terbatas. Ibadah itu ya sholat, puasa, zakat, haji saja, ya, sedekah. Nah, ibadah-ibadah yang seperti ini aja yang dia ketahui. Sementara memohon perlindungan, ya, memohon pertolongan, ya, berdoa, ini dia anggap bukan termasuk bagian daripada ibadah, maka ini adalah penyakit daripada kebodohan, ya, kerusakan yang ditimbulkan karena ketidaktahuan, ya, kebodohan dia tentang masalah ibadah yang Allah wajibkan atas kita semua. Jika tidak tahu, maka kita jelaskan kepadanya, ya. Nah, jika tidak tahu, maka kita jelaskan kepadanya tentang hakikat ibadah, bahwasanya ibadah itu adalah segala sesuatu, yaitu suatu nama untuk segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, ya, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, ya, baik itu perbuatan zahir maupun perbuatan batin, ya, ini ibadah, ya, segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Bentuknya sangat banyak, ya, yang Allah cintai dan Allah ridhai itu bentuknya sangat banyak, ya. Nah, tidak hanya sekedar puasa, sholat, zakat, haji, ya, dan yang lainnya. Nah, dan hendaknya kita pahami masalah ini dengan baik, ya, karena sampai kalau dia tidak mengetahui hakikat ibadah, sementara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa yang dia inginkan, maka peribadatan seperti ini adalah peribadatannya orang-orang Nasara kepada Allah. Karena orang-orang Nasara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut keinginannya sendiri, sehingga mereka disebut orang-orang yang sesat, ya. Nah, ini caranya orang Nasara beribadah kepada Allah, itu beribadah dengan, ya, apapun yang menurutnya itu ini baik, ya, dikira ibadah, sementara dia tidak tahu hakikat ibadah seperti apa. Dan kita senantiasa berlindung kepada Allah dari jalannya orang-orang Nasara yang beribadah dengan sesuatu yang dia sendiri nggak tahu apa itu ibadah yang benar atau tidak. Ya, Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjukmu pada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat, ya, atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, yaitu orang-orang Yahudi, dan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasara, yang mana, ya, orang-orang Nasara disebut orang-orang yang sesat sebagaimana penafsiran para ahlul ilm, dikarenakan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di atas ilmu,
Ya, fadhalun humul ladzina ya'buduna Allah ala ghairi ilmin wa ala ghairi ma'rifah. Jadi orang-orang yang sesat itu adalah mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Dia nggak tahu ini ibadah atau bukan. Ya. Nah, sehingga dia beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang itu tidak pernah disyariatkan oleh Allah misalnya. Atau sebaliknya, dia berikan sesuatu yang itu merupakan bagian ibadah untuk Allah saja, tapi dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini ibadahnya orang-orang Nasara. Ya, jadi iltija yang dikatakan tadi, iltija itu adalah meminta perlindungan dari perkara yang dia takuti, ya, dari perkara yang dia takutkan. Maka tidak ada yang bisa melindungi dia dalam perkara-perkara yang dia takutkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka dia wajib memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wajib memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena iltija ini ya salah satu macam dari macam-macam ibadah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muallif rahimahullah membawakan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan rendah diri dan pelan-pelan. Ya, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas itu orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam memohon perlindungan diantaranya. Ya. Nah, baik. Fa'idha alimta biqaulillahi ta'ala, jika engkau mengetahui firman Allah ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Wa ta'tallah wa nahartalah, kemudian kau mentaati Allah dan menyembelihnya untuk Allah saja, ya, karena Allah. Hal hadza ibadah, apakah ini ibadah? Fala budda ay yaqula na'am, dia pasti akan mengatakan, menjawab iya. Ya. Jadi dia tahu Allah berfirman fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau kepada Rabbmu dan menyembelihlah. Kemudian dia pun salat, ya, untuk Allah, dan dia menyembelih, ya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut namanya dan dengan diniatkan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apakah ini berarti dia sedang beribadah kepada Allah? Maka jawabannya iya, ini sedang beribadah kepada Allah. Kemudian tanyakan kembali, fa idza naharta li makhluk, jika engkau sekarang menyembelih untuk makhluk, ya, disembelih ini untuk apa yang dia yakini sebagai penjaga suatu tempat misalnya, ya. Nah, kemudian dia menyembelih untuknya, atau dia sembelih untuk jin biar tidak diganggu olehnya misalnya. Nah, atau dia menyembelih untuk nabi atau untuk jin atau yang lainnya. Hal asyrakta fi hadhil ibadah ghairallah, apakah engkau, ya, menyekutukan Allah dalam ibadah ini bersama yang lainnya? Maka jawabannya iya, ya, ini bentuk syirik. Maka begitu juga iltija tadi, memohon pertolongan dan perlindungan, ya, maka ini jika dimintakan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga termasuk perbuatan syirik, ya, termasuk perbuatan syirik. Wa qul lahu aydan, dan katakan juga kepadanya, al-musyrikuna alladzina nazala fihimul Qur'an, orang-orang musyrik yang turun kepada mereka Al-Quran, ya, yang turun kepada mereka Al-Quran, ini orang-orang musyrik pada zaman Nabi, ya, turun kepada di zaman mereka Al-Quranul Karim. Ya, ketika turun ayat ini, hal kanu ya'budunal malaika was-salihin wallata wa ghairu dzalik, apakah dahulu mereka beribadah kepada malaikat, kepada orang-orang saleh, kepada Lata dan yang lainnya juga? Ya, fala budda yaqulu na'am, dia akan mengatakan iya. Kalau dia memang orang yang berilmu, ya, dia akan mengatakan iya. Dahulu orang-orang musyrik itu beribadah kepada malaikat, ya, kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah itu bertanya kepada para malaikat yang diibadahi oleh manusia,
ya. Nah, seperti dalam surat Saba ayat 40 dan 41 misalnya, Allah berfirman, ya, ketika Allah mengumpulkan semua manusia nanti di mahsyar, ya, wa yauma yahsyuruhum jami'an, dan pada hari di mana Allah itu mengumpulkan mereka semua. Ya, thumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah itu bertanya pada para malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Ya, apakah mereka-mereka ini yang dahulu itu beribadah kepada kalian? Ya. Jadi Allah SWT itu bertanya pada para malaikat, ya, karena memang para malaikat ini diibadahi oleh manusia, ya. Maka Allah bertanya pada malaikat, ya, apakah ya mereka-mereka ini yang dahulu beribadah kepada kalian, ini atas izin kalian misalnya? Maka para malaikat pun menjawab, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Para malaikat menjawab, maha suci engkau, ya, engkaulah penolong kami, bukan mereka. Engkaulah Tuhan kami dan bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan kebanyakan mereka itu beribadah kepada jin, ya. Nah, bahkan mereka itu beribadah kepada jin dan mereka beriman kepadanya. Nah, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sampai bertanya kepada para malaikat, karena dahulu ada orang-orang yang beribadah kepada malaikat, yang pada dasarnya sebenarnya mereka sedang beribadah kepada jin yang mengaku sebagai malaikat, ya, jin yang mengaku sebagai malaikat atau yang berbentuk, ya, atau menyerupai malaikat misalnya, ya, mengaku sebagai malaikat, sehingga orang-orang itu menyangka kalau jin ini adalah malaikat dan dia berdoa kepada malaikat tersebut, meminta pada malaikat tersebut. Nah, ya, ini contoh bahwasanya, dalil bahwasanya orang-orang apa? Orang-orang musyrikin itu dahulu beribadah kepada para malaikat. Dan mereka juga beribadah kepada para nabi, ya, seperti orang-orang Nasara yang beribadah kepada Nabi Isa, sampai-sampai Allah nanti bertanya kepada Nabi Isa nanti di yaumul qiyamah, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah, ya. Maka Isa pun menjawab, qalu subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Allah, yang maha suci engkau, tidak layak bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak hak, ya, yang bukan hakku, yang bukan hakku, namanya. Ini jawaban, ya, Nabi Isa, karena dahulu ada orang-orang yang beribadah kepadanya. Jadi orang-orang musyrikin yang dahulu ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi SAW, ya, mereka dahulu beribadah kepada para malaikat, mereka dahulu beribadah pada orang-orang saleh dari kalangan para nabi dan yang lainnya. Mereka dahulu juga beribadah kepada Lata, kepada Uzza, Manat dan yang lain-lain, ya. Nah, dan mereka dahulu adalah orang-orang saleh yang meninggal dunia, ya, seperti Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini adalah orang-orang saleh yang meninggal dunia. Lata juga disebutkan bahwa dia adalah orang saleh yang suka membuat adonan roti yang dibagikan kepada orang-orang yang berhaji. Kemudian dia meninggal dunia, dan dalam mengenang kebaikannya itu dibuat patungnya, ya, kemudian mereka beribadah, ya, ditaruh patung itu di kuburannya, kemudian beribadah kepadanya. Nah, jadi kalau ditanya masalah ini, mereka kalau orang-orang yang paham maka akan mengatakan na'am, tapi orang-orang yang nggak paham maka mereka nggak tahu. Kalau nggak tahu, ya maka kita kasih tahu, ya. Nah,
Kalau dia tahu, faqul lahu, maka katakan padanya, wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fid du'ai wadh-dhabhi wal-tija' wa nahwu dzalik. Ya, kita katakan, dan tidaklah ibadah mereka kepadanya itu, ya, ibadah mereka kepada para malaikat, pada para jin, ya, kepada orang saleh, ya, itu tidak lain hanyalah doa-doa yang mereka panjatkan kepada para malaikat, ya, mohon permohonan perlindungan mereka kepada para malaikat atau kepada para nabi, pada orang saleh. Begitu juga mereka terkadang juga berkurban, menyembelih untuk mereka, ya, untuk para malaikat, orang saleh, para nabi. Nah, dan yang semisalnya, iltija, memohon perlindungan, pertolongan. Nah, wa illa fahum muqirruna annahum abiduhu wa tahta qahrihi. Ya, dan mereka sendiri mengakui, ya, bahwasanya mereka ini adalah hambanya Allah dan di bawah kekuasaannya. Wa anna Allaha huwa alladhi yudabbirul amra. Ya, dan mereka mengakui bahwasanya Allah lah yang mengurus semua urusan itu. Walakin da'awhum waltaja'u ilaihim lil jahi wasyafa'a wa hadha zahirun jiddan. Ya, akan tetapi mereka itu berdoa kepadanya, berdoa kepada para malaikat, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia tadi, dan memohon perlindungan kepada mereka, ya. Karena apa? Karena kedudukan mereka itu, ya, dan karena syafaat. Nah, jadi ini sangat nampak sekali. Ini orang-orang musyrikin dahulu, mereka kenapa kok berdoa kepada para malaikat? Padahal mereka tahu bahwasanya mereka ini adalah hambanya Allah. Ya, kenapa nggak minta langsung kepada Allah? Ya, malah minta kepada para malaikat, malah minta kepada para nabi, orang saleh yang sudah meninggal dunia. Karena mereka itu, ya, mereka ini memohon pertolongan kepada para malaikat karena kedudukan malaikat di sisi Allah. Ya, karena mereka menginginkan syafaat para malaikat, syafaat para nabi itu. Ya, sehingga mereka pun minta kepada para malaikat dan para nabi tadi. Ya, ya, dalam pikiran mereka kalau nggak minta pada para malaikat atau pada para nabi, nanti mereka nggak dapatkan syafaatnya. Ya, mendapatkan syafaat mereka. Ya, sehingga mereka pun minta kepada para malaikat dan para nabi ini dengan tujuan, ya, atau karena mereka mengakui bahwasanya para nabi dan para malaikat ini punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan memohon, menginginkan syafaat mereka nanti di yaumil qiyamah. Ya, sehingga mereka pun minta kepada para malaikat dan para nabi, dan ini tentunya perbuatan syirik, ya, perbuatan syiriknya. Fa in qala atunkiru syafa'ata Rasulillah. Ya, jika dia mengatakan, apakah engkau mengingkari syafaatnya Rasulullah, wa tabra'u minha, dan engkau berlepas diri darinya, ya, nah, faqul la unkiruha, ya, maka kita katakan kami tidak mengingkarinya, saya tidak mengingkari syafaat Rasulullah, tidak seperti orang-orang Khawarij, ya. Nah, saya tidak mengingkari syafaat Rasulullah, wala atabarra'u minha, dan saya tidak berlepas diri darinya. Ya, ini tidak merasa tidak butuh kepadanya. Kita butuh syafaat Rasulullah, ya, dan kita mengakui bahwasanya Rasulullah itu punya syafaat, dan dia akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah, dan syafaat Rasulullah adalah syafaat yang uzma. Naam, bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi' wal musyaffi'. Wa arju syafa'atahu, bahkan dia adalah orang yang akan memberikan syafaat, ya, dan musyafa', dan orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Wa arju syafa'atahu, dan saya mengharapkan bisa mendapatkan syafaatnya. Ya, kita mengakuinya. Walakin asy-syafa'ah kullaha lillah, akan tetapi syafaat itu semuanya milik Allah. Rasulullah bisa memberikan syafaat itu kalau sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena syafaat semuanya milik Allah. Ya, Rasulullah nggak bisa memberikan syafaatnya kalau nggak ada izin dari Allah, karena hakikatnya syafaat itu milik Allah. Ya, Allah berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'an, katakanlah, ya,
milik Allah sajalah semua syafaat itu. Nah, wala takunu illa ba'da idznillah. Ini yang pertama. Yang kedua, syafaat itu tidak akan terjadi kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Dan siapakah ini yang dia bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Ini maksudnya tidak ada seorang pun yang dia bisa memberikan syafaat kecuali kalau sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kedua, wala yashfa'un nabiyyu fi ahadin illa ba'da ay ya'dhana Allah fihi. Maka Nabi tidak bisa memberikan syafaat untuk seorang pun kecuali setelah Allah mengizinkan kepadanya dalam syafaat tadi, dan mengizinkan kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridai. Ya, wa huwa subhanahu la yarda illa tauhid. Dan dia Allah Subhanahu wa taala tidak meridai kecuali tauhid, kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang hanya memberikan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa may yattaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang dia mencari selain Islam sebagai agamanya, ya, selain Islam sebagai jalan hidupnya, falan yuqbala min, sekali-kali ya ibadahnya tadi itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanat asy-syafa'atu kulluha lillah, maka apabila syafaat itu semuanya milik Allah, wala takunu illa min ba'di idzni, dan dia tidak terjadi kecuali setelah izin darinya, wala yashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhu fi ahadin hatta ya'dhana Allah fi, dan Nabi ya tidak akan bisa memberikan syafaat, begitu juga yang lainnya tidak memberikan syafaat pada seorang pun kecuali jika Allah mengizinkan untuknya, untuk orang tersebut. Wala ya'dhanu Allah illa li ahli tauhid, dan Allah tidak mengizinkan ya syafaat itu diberikan kecuali untuk ahli tauhid. Tabayyana laka anna syafa'ata kullaha lillah wa atlubuha min. Ya, maka menjadi jelas bagimu bahwasanya syafaat itu semuanya milik Allah, dan saya tidak memintanya kecuali darinya saja. Fa aqulu, maka saya berdoa misalnya, Allahumma la tahrimni syafa'atahu, ya Allahumma la tahrimni syafa'ata nabiyyik, Allahumma la tahrimni syafa'ata anbiya'ik, syafa'ata salihin, syafa'atal malaika misalnya, ya Allah janganlah engkau haramkan bagiku syafaat mereka, syafaat nabimu, syafaat malaikat. Allahumma syafi'hu fi, ya Allah, ya izinkanlah dia untuk memberikan syafaat kepadaku, dan yang semisalnya. Jadi kita minta syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin syafaatnya Nabi Muhammad, maka kita mengatakan Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allahumma syafi'ni syafa'ata nabiyyik, ya Allah berikanlah syafaat kepadaku, ya syafaat nabimu. Allahumma la tahrimni syafa'ata nabiyyik, ya Allah janganlah engkau mengharamkan bagiku untuk mendapatkan syafaat nabimu, atau yang semisalnya. Ya, ini cara yang benar dalam meminta syafaat kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan baginya syafaat. Nah, baik. Fa in qala, ya kita lanjutkan, dan jika dia mengatakan an-nabiyyu utiya syafa'ah wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah ta'ala, Nabi itu kan diberikan syafaat sama Allah, ya. Jadi Nabi sekarang memiliki syafaat, dan saya meminta kepada Nabi apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Ini syafaat ini. Jadi hakikatnya saya minta pada sesuatu yang
kepada zat, kepada orang yang dia punya syafaat. Saya meminta sesuatu yang dia miliki. Ya. Maka masa ini disebut syirik ya? Minta kepada Nabi syafaat dan dia juga orang yang diberikan syafaat oleh Allah, maka ya saya minta kepadanya syafaat tersebut, apa yang Allah berikan kepadanya, maka dia syirik. Maka masa ini disebut syirik ya? Fal jawabu, maka jawabnya adalah annallaha a'tahu syafa'ata wa nahaka an hadha. Benar, Allah itu memberikan kepada Nabi syafaat, dan tapi Allah juga yang melarangmu untuk minta syafaat kepada Nabi ya. Allah itu memang memberikan syafaat kepada Nabi-Nya, tapi Allah juga yang melarangmu untuk meminta ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Dan janganlah engkau meminta ya bersama Allah seorang pun. Janganlah engkau minta seorang pun bersama Allah ya. Nah, fa idza kunta tad'u Allah ay yushaffi'a nabiyyahu fik fa'ati'hu fi qawlihi fala tad'u ma'allahi ahada. Jika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar mengizinkan nabinya untuk memberikan syafaat kepadamu, maka taatilah juga dia dalam firman-Nya fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah engkau berdoa bersama Allah kepada seorang pun ya. Taati dia juga dalam hal ini. Fa inna syafa'ata ya u'tiha ghairun Nabi SAW, karena syafaat itu diberikan juga kepada selain Nabi SAW. Fasahha annal malaika yashfa'un ya, telah sahih bahwasanya, telah benar bahwasanya malaikat itu juga nanti akan memberikan syafaat. Wal afrad ya, dan anak-anak kecil ya yang meninggal dunia sebelum orang tuanya ya dan belum baligh, mereka juga bisa memberikan syafaat nanti. Mereka memberikan syafaat ya. Wal auliya ya, para wali-wali Allah, orang-orang saleh, mereka akan memberikan syafaat juga ya. Apakah engkau akan mengatakan innallaha a'tahum syafa'a wa atlubuha minhum ya, kan Allah memberikan syafaat kepada mereka dan saya pun minta syafaat mereka. Fa in qulta hadza raja'ta ila ibadatis salihin. Kalau engkau berpendapat bolehnya hal ini, berarti engkau kembali kepada bolehnya beribadah kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, allati dzakaraha Allahu fi kitabih, yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya. Wa in qulta, dan jika engkau mengatakan ya la, tidak boleh ya minta syafaat kepada mereka, batala qauluka ya, maka dengan jawabanmu ini batilah ucapanmu, a'tahullahu syafa'a wa ana atlubuhu mimma a'tahullah. Allah telah memberikan syafaat pada mereka dan saya pun pada dia, dan saya pun minta syafaatnya dia saja. Nah, maksudnya bahwasanya yang nanti akan memberikan syafaat ini kepada manusia di hari kiamat itu sangat banyak, bukan hanya Nabi saja, tapi malaikat juga bisa memberikan syafaat, orang-orang saleh memberikan syafaat, sahabat yang baik ya, yang beriman, mereka memberikan syafaat kepada yang lainnya ya. Anak-anak yang meninggal dunia ketika masih kecil sebelum orang tuanya juga akan memberikan syafaat untuk orang tuanya ya. Tapi apakah boleh ya kita itu minta syafaat mereka itu, berdoa ya, memohon kepada mereka itu memberikan syafaatnya kepada kita? Tentunya jawabannya nggak boleh, karena ini adalah perbuatan orang-orang musyrikin dahulu ya pada zaman Nabi SAW. Jadi yang boleh dilakukan itu apa? Yang boleh dilakukan adalah meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita juga hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang tidak mampu ya diberikan oleh seorang hamba kecuali Allah saja yang mampu memberikannya ya. Tidak mampu ada yang bisa memberikan perkara ini kecuali Allah saja, maka kita mintakan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik.
Ini saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, ya, tentang syubhat-syubhat yang harus kita singkap, ya, sehingga orang itu mau beribadah, mengikhlaskan ibadahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.